Hey, halo pemirsa, ketemu lagi sama saya dong, Yaya Ahmad di Pojok Terampil. Dan hari ini rencananya kita mau ngeliat secara langsung nih proses pembuatan manisan jahe. Yes, jahe, satu tanaman rempah yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dapur misalnya, sebagai salah satu bumbu dapur untuk segala macam olahan makanan. Sering juga diramu menjadi berbagai macam minuman herbal yang menyegarkan seperti kopi jahe atau sirup jahe. Atau diolah juga menjadi sebuah camilan lezat yang berkhasiat seperti ting-ting jahe, kue bangkai jahe, permen jahe, atau manisan jahe. Kalau ting-ting udah pernah lihat, kue bangkai juga udah pernah lihat. Permen nih sama manisan jahe yang belum pernah ngeliat cara buatnya. Dengar-dengar manisan jahe itu katanya dibuat dari jahe yang dicampur dengan gula, dimasak khusus hingga mengental dan mengkristal. Beneran nih terbuat dari dua bahan doang, jahe sama gula pasir, tanpa bahan tambahan apapun? Haha, jadi penasaran. Saya jadi udah gak sabar nih pengen lihat langsung cara pengolahannya, ngelihat tahap per tahap pembuatan manisan jahe. Jadi langsung aja kita meluncur untuk sowan ke rumahnya Bu Eli, owner Manjali, produsen berbagai macam olahan jahe yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gang 15, Tirto, Kota Pekalongan. Oke pemirsa, seperti yang saya bilang tadi bahwa hari ini pojok terampilnya adalah melihat bagaimana proses pembuatan manisan jahe. Tahu dong, yang namanya jahe itu kan terkenal banget memiliki khasiat yang sangat bagus banget buat tubuh kita. Salah satunya melegakan tenggorokan, terus bikin meredakan batuk. Bikin juga masuk angin ya, hilang ya masuk anginnya ya. Dan hari ini beruntung banget karena owner Manjali. Manjali, apa sih Manjali? Manjali adalah manisan jahe Eli. Berarti Bu Eli ya. Bu Eli yang kesehariannya sibuk banget hari ini. Alhamdulillah ada waktu buat kita di Pojok Terampil untuk ngajarin gimana proses pembuatan manisan jahe Eli dari tahap awal sampai akhir. Ini dia Bu Eli. Halo Ibu Eli. Halo. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Bu Eli sudah nerima kita dan udah siap ngajarin gimana cara membuat manisan jahenya Bu Eli yang terkenal banget seantero dunia. Alhamdulillah. Amin, semoga gitu ya. Ya, amin ya. Oke Bu Eli, sebelumnya yang namanya manisan jahe berarti bahan baku utamanya jahe dong, ya kan? Ini di depan kita sudah ada jahe nih. Jahenya gede-gede. Untuk membuat manisan jahe, yang pertama kali kita siapin ya tentu aja bahan baku utamanya ya, jahe dan gula. Untuk jahenya sendiri nggak bisa sembarangan jahe, tapi harus menggunakan jahe gajah. Jahe yang dikenal juga dengan nama jahe badak atau jahe kebo ini emang memiliki rimpang yang lebih besar ya dibanding jenis jahe lainnya seperti jahe merah atau jahe emprit. Rasanya juga kalau dibandingin dengan kedua jahe itu nggak terlalu pedes banget sehingga cocok lah ya diolah menjadi manisan jahe. Selain bahan utama jahe gajah, bahan lainnya yang disiapin adalah gula dan sedikit garam. Sebelum memulai pengolahan, kita rendam dulu jahe yang akan dibuat menjadi manisan. Direndamnya sebentar aja untuk memudahkan ketika kita mengupasnya. Ya, yuk kita sekarang lihat yang sudah direndam ya. Ya, ini berarti ngerendamnya berapa lama Bu? Ya, ini antara 1 jam ataupun 2 jam. 1 jam sampai 2 jam itu direndam pakai air biasa aja. Ya, pakai air biasa sambil kita bersihkan. Jadi nanti benar-benar itu keadaan jahenya sudah bersih. Jadi kita sambil gini. Ya, sambil dibersihkan. Kalau direndam itu biar nanti mengupasnya itu gampang.
Padahal dibersihin juga buat apa? Nanti dikupas, Bu? Iyalah, tapi paling tidak kita kan menjaga ya higienisnya itu masih ya kan kebersihan kan tetap kita jaga ya. Walaupun orangnya nggak melihat tapi kita tetap biasanya saya pakai sarung ini ya. Sarung tangan. Tapi ini higienitasnya dijaga benar ya. Jadi kalau udah ini kita kupas, nanti sudah rendam, kita bersihkan lagi, kita cuci, kalau sudah kita kupas. Jadi ini kulitnya aja dibersihin nih pemirsa sama Bu Eli, bener-bener higienitas banget ya. Kebersihannya dijaga banget. Padahal nih kalau kulitnya sudah bersih kayak begini sama Bu Eli nanti dikupas juga pakai pisau. Ya, nanti habis dikupas juga saya cuci bersih lagi. Oh iya? Biasanya sampai 2 kali. Sampai bener-bener itu kulit sama nggak ada bekas tanahnya itu menempel. Oke deh. Ini habis ini berarti bisa dikupas ya, Bu? Iya, bisa dikupas ini kita kita kupas ya karena udah di ini. Ngupasnya gimana sih, Bu? Ngupas jahe itu? Biasa ini kita kering, dikerik itu. Oh, dikerik. Ya, kalau yang besar-besar itu kan biasanya suka pakai di ini bisa dikupas. Tapi kalau ini bisa kita ini sambil yang dibuang dong yang itu ya. Kan kayak gitu. Jadi benar-benar keadaan jahe itu sudah benar-benar bersih, tidak ada kulitnya. Nah, ya udah pemirsa kita lihat ya. Kita lihat ini Bu Eli lagi ngupas bener-bener bersih sampai nanti akhirnya bener-bener nggak ada yang namanya kulit jahe nempel gitu kan, bersih. Ada ini. Yes, dan abis dikupas gitu biasanya diapain lagi, Bu? Kalau udah itu kita nanti iris. Kalau udah ini kita cuci lagi ya. Walaupun ini sudah ini tak cuci lagi. Kalau sudah dicuci biasanya saya iris tipis. Sebenarnya ada beberapa masukan itu ada alat untuk yang pengiris, tapi itu kita mengalami karena jahe itu bentuknya nggak sama. Oke deh, ya udah. Abis ini kita ngelihat gimana sih proses setelah jahe ini dikupas sama Bu Eli ya. Nah ini kita iris tipis-tipis ke pengirisan ya. Jadi untuk pemirsa nih Bu Eli yang mungkin pengen ngambil minum dulu atau apa dulu boleh. Habis itu balik lagi ke pojok terampil ya. Tetap dong bareng kita berdua. Jahe yang udah kita kupas, kemudian kita rebus ya pemirsa ya. Ngerebusnya nggak usah terlalu lama juga. Cukup 1 kali mendidih aja, udah bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kata Bu Eli, kenapa sih jahe itu harus direbus dulu sebelum diiris tipis? Salah satu alasannya sih supaya bisa mengurangi rasa pedas ya yang terlalu kuat dari jahe itu sendiri. Tapi untuk pelanggan yang emang suka dan selama ini menikmati banget rasa pedas jahe yang lebih nendang, bisa kok memesan manisan jahe yang tanpa direbus. Pokoknya sesuai selera aja deh, mau yang direbus atau tanpa direbus. Oke Bu Eli, ini udah dikupas. Tadi kan sebenarnya ada bahasan yang yang awal itu kan Bu Eli bilang tuh ada beberapa jahe yang setelah direndam dikupas kalau itu direbus, tapi ada juga yang nggak direbus. Itu bisa ceritain bedanya nggak, Bu? Kalau tujuannya saya rebus ini sambil menghilangkan rasa getir, jadi kan nggak terlalu pedas. Tapi kadang ada yang minta udah nggak usah direbus, tapi langsung mentah diiris, gitu ya? Langsung diiris. Cuma memang beda antara yang direbus sama yang enggak. Itu lebih enak yang direbus. Oh, lebih enak yang direbus. Cuman rasanya lebih strong atau lebih kuat yang nggak direbus. Itu lebih ke selera ya, Bu? Jadi lebih kenyal kalau yang direbus. Jadi kan sudah matang dan rasa getirnya itu nggak terlalu nempel gitu. Betul, karena jahe itu kalau kita makan mentah itu masih ada rasa getirnya, pemirsa. Itu makanya jadi lebih enak kalau dimasak itu jadinya lebih enak itu. Dan ini kalau ngelihat Bu Eli tadi ngupas jahe gitu tuh tanpa ada sarung tangannya gitu tuh apa nggak panas sih Bu? Selesainya itu panas, tapi karena udah biasa ya nggak terasa. Biasanya itu kalau pas ngupas itu kan sampai berjam-jam itu ya rasanya panas. Sendirian semua yang itu yang ngupas Bu Eli sendiri. Suami kalau suka bantu itu pas ngiris, tapi kalau yang ngupas saya sendiri. Jadi pemirsa udah tahu ya bedanya ya antara jahe yang direbus sama jahe yang nggak direbus. Ini lebih tergantung atau ini aja sih selera dari customer atau pelanggannya Bu Eli aja sih. Kalau request jahe yang nggak direbus, it's okay, tetap ada. Kalau jahe yang direbus yang biasa Bu Eli membuat juga lebih banyak ya di sini ya.
Untuk harga nggak ada beda antara rebus atau enggak? Sama ya? Oke. Cuma beda rasanya aja. Kalau untuk proses perebusan sendiri itu berapa lama? Kalau proses perebusan yang penting itu jahe. Kayak ini ya, ini udah direbus ya? Ini kan udah direbus. Ini kalau jahe itu biasanya airnya di atasnya jahe yang lebih penuh. Oke. Nanti direbus sambil menunggu mendidih. Biasanya kalau udah mendidih pertama itu nggak terlalu lama, saya langsung matiin ya, matiin lah apinya. Kalau udah saya pindahkan ke air yang dingin itu supaya cepat dingin biar cepat saya kupas. Kalau udah itu saya tiriskan lagi, sudah bersih baru diiris. Baru diiris. Ini berarti sudah adem, soalnya udah ditirisin, udah ditunggu agak lama juga. Nah sekarang waktunya untuk ngirisin. Nah itu kalau ngiris itu kan sebenarnya ada sih beberapa alat. Cuma kalau jahe itu kan bentuknya nggak sama. Ya betul. Jadi saya lebih suka manual tapi dengan pisau yang cukup tajam. Jadi bisa iris tipis-tipis, tapi juga nggak terlalu tipis banget, karena nantinya kan juga kena gula. Oh iya, jadi agak tebel ya? Agak tebel akhirnya. Jadi makanya ini saya iris itu menurut alurnya ini saya tipis-tipis kayak gini. Jahe hasil rebusan kemudian kita iris tipis. Ngirisnya harus telaten ya karena jahenya banyak, dan Bu Eli itu masih mengoptimalkan penggunaan peralatan manual untuk mengirisnya, alias beliau masih menggunakan pisau biasa, jadi manual gitu. Ininya loh tebel gini nggak bakalan hancur walaupun dicampur nanti dengan air gula atau karamel. Ya itu karena itu sudah direbus. Nah ini saya iris tipis-tipis. Ini bayangin kalau nggak pakai mesin Bu, ngirisnya banyak banget. Kiloan dong, setiap hari itu bikinnya berapa kilo sih? Kalau saya paling nggak sekali masak itu 3,5 kilo. 3 kilo. Karena sesuai ukuran dengan wajan sama saya. Digarap Bu, sama menerangkan sama diirisin. Nah itu buatnya sekali masak itu 3,5 kilo. Nanti per minggu itu bisa itu karena Sabtu Minggu karena prosesnya itu kadang ya agak lama juga ya masaknya itu. Kalau pengeringan sampai gula itu kan butuh waktu sekitar 1 jam. 1 jam? Iya. Yang setelah dikaramel? Iya, itu gitu. Kan dikaramel dengan gula. Iya, bayangin nih 3 kilo sehari semuanya digarap sendiri sama Bu Eli dan tanpa alat bantu. Artinya tanpa alat masih manual mesin ya. Masih manual. Karena Bu Eli senangnya pakai manual kayak gini. Oke deh. Dan ini setelah nanti diiris, semuanya diiris nih ya. Itu langkah selanjutnya apa di Bu Eli berarti? Ini kalau sudah diiris, sudah semua jadi irisan semua, ini saya cuci lagi. Oh, dicuci lagi? Ya, cuci lagi. Biasanya mungkin tak tambahin garam sedikit untuk biar garam itu kan menghambarkan, berarti kan menghilangkan rasa pedasnya sedikit itu. Biasanya seperti itu. Kalau nanti nggak kuat dong rasa pedasnya jahe? Tapi masih tetap aja. Karena kita merebusnya kan hanya sebentar. Jadi rasa pedasnya itu masih ada. Tetap ya? Iya. Tapi nggak sekuat kalau nggak dikasih garam. Nah itu kalau udah saya cuci lagi, baru kita tiriskan, taruh di wajan, ini gula masukkan. Sesuai dengan jahenya 1 kilo, gulanya 1 kilo. Oh jadi 1 kilo 1:1. Oke pemirsa, itu tadi sudah dijelasin sama Bu Eli ya. Dan untuk bagaimana teknisnya tahapannya kita pasti pengen lihat dong yang disampaikan oleh Bu Eli tadi, bahwa ini nanti akan didiemin dulu. Dicuci lagi ya Bu ya? Dicuci lagi berarti mengalami proses pencucian 2 kali. Nah habis itu baru didiemin, habis itu baru akan dicampur dengan gula dengan perbandingan 1:1. Sekilo jahenya, sekilo gulanya. Pakai karamel. Seperti apa? Tetap aja di Pojok Terampil. Selesai jahe tersebut kita iris tipis. Sekarang kita tinggal nyiapin kompor dan wajan untuk menyatukan gula pasir dan irisan jahenya. Gula pasirnya dicairin alias dibuat karamel terlebih dahulu, baru kemudian kita masukin irisan jahe tersebut. Kita masak hingga mengental dan mengkristal.
Masaknya harus fokus, ditungguin, jangan ditinggal-tinggal, biar hasilnya menjadi cantik sempurna. Setelah masak, kita ademin dong. Dan setelah adem, manisan jahe Eli alias manjali udah siap kita packing. Ya, ini hasilnya ya? Iya, ini hasil setelah kita masak dengan gula pasir tadi. Udah kita karamel sampai air gula itu habis dan jadinya seperti ini. Biasanya saya angin-anginkan dulu. Biar enggak terlalu lembab gitu. Betul. Kalau udah misalnya pagi saya masak itu biasanya saya angin-anginkan, malam baru saya kemas. Tadi masak pakai gulanya atau karamelnya juga nggak terlalu lama ya? Sekitaran kalau untuk masak dari itu proses awal masak sampai jadi itu kurang lebih ya 45 sampai 1 jam. Iya, sampai 1 jaman ya. Dan hasilnya seperti ini pemirsa. Aku mau nyoba dulu. Emang enak banget, Bu. Iya, alhamdulillah lah itu. Menul. Memang beda. Rasanya hampir sama kayak permen jahe yang biasa aku makan. Permen jahe. Cuma kalau permen jahe mungkin agak rasanya ada keres-ngeresnya gitu kan. Keresnya betul, ada wijennya juga. Kalau ini juga kan murni jahe sama gula. Betul. Betul. Jadi ini ya pemirsa ya. Iya. Nah, kalau udah seperti ini berarti tinggal packing aja. Biasanya Bu Eli kalau making kemasan berapa aja? Kalau di sini kan saya lihat tuh ada yang bentuknya seperti ini. Kalau ini saya biasanya kemasan yang 100 gram itu lebih fleksibel ya, maksudnya nggak terlalu banyak karena terus kalau pas Lebaran biasanya saya suka pakai yang banyak yang suka yang pakai toples. Ini gitu. Kemasan 200 gram, jadi saya buatnya dua ya, yang toples, yang ini biasa kalau Lebaran, munculnya kalau pas Lebaran aja. Iya. Dan kalau ada orang memang custom, misalnya mau keluar kota ataupun buat oleh-oleh, biasanya suka pesan ya kayak gitu. Kalau yang biasanya dibikin kemasan travel seperti ini, traveling buat pergi-pergi. Kalau pergi kan. Dan ini kosong, ini harus ditempelin dulu sama merek Manjali, manisan jahe Eli. Dimana di sini sudah ada PIRT-nya ya, Bu? Alhamdulillah. Semuanya sudah. Ini juga kita dibantu dari Din Perinaker sama Dindakop. Jadi mereka memfasilitasi untuk dibuatkan PIRT dan alhamdulillah kemarin sertifikat halal sudah keluar. Sertifikat halalnya juga sudah keluar, alhamdulillah ya. Jadi tadinya kan cuma Manjali, saya nggak boleh pakai nama lagi kalau pakai Manjali, ternyata jahe bubuk itu bisa karena prosesnya sama, gula sama jahe. Jadi halalnya ada dua. Dan yang jelas untuk perizinan PIRT sendiri itu perizinan mendasar ya untuk kuliner harus itu karena harus ada perizinan. Itu kan izinnya itu kan harus kalau sudah PIRT itu tujuannya untuk keamanan pangan dan itu juga sudah dibuktikan dari Dinas Kesehatan yang survei ke sini bagaimana cara membuatnya, higienisnya seperti apa, peralatannya semua sudah alhamdulillah semuanya bisa itu sudah lega ya. Untuk customer juga yang selama ini mengkonsumsi produk-produk manisan jahenya Bu Eli sudah nggak perlu was-was lagi atau khawatir lagi karena semua perizinannya juga sudah turun, ada PIRT, ada sertifikat halal semuanya gitu. Dan prosesnya tadi juga seperti yang dilihat benar-benar nggak ada campuran lain selain jahe dan gula. Baik, ini lagi di packing, ini tahap terakhir ya sebelum akhirnya nanti di display dan dijual gitu. Untuk packingnya sendiri biasanya Bu Eli pakai kemasan yang beratnya 100 gram. Ini kemasan traveling atau dibawa kemana aja gampang. Atau yang ini juga, yang kelem 200 gram. Ini biasanya munculnya kalau pas Lebaran. Kalau udah ini 100 gram. 100 gram tuh bayangin 97 ditambahin lagi. Nggak mungkin kurang, kalau lebih iya. Biasanya kan? malah lebih dong pasti. Bayangin nggak mungkin kurang, tapi kalau lebih iya tuh kan 100 lebih. Kan ini pas ditutup. Lah ini kan kemasan 100 gram segitu. Cantik banget. Ini biasanya lari kemana sih Bu untuk pemasarannya? Kalau pemasaran itu ya alhamdulillah di toko itu sebenarnya di ASA itu juga saya sudah menawarkan dan mereka siap menerima. Tapi di aji oleh-oleh itu saya sudah menitipkan, berarti
sudah lama juga karena beliaunya sendiri yang telepon minta saya menitipkan ke sana. Juga ada beberapa reseller yang suka memasarkan. Artinya setiap hari pasti produksi ya? Iya, pokoknya setiap minggunya saya produksi. Jadi Bu Eli sibuk banget selain bikin manjali atau manisan jahe ini juga kayak ngelihatnya di kanan kiri ada ini ya, ada usaha lain ini. Iya, karena saya juga hobi nih, tangan itu nggak mau diam. Tangan terampil gitu ya. Jadi alhamdulillah ini saya suka bikin buket, aneka macam buket, yaitu dari buket uang, buket snack, ataupun buket boneka, ataupun bunga. Juga membuat hantaran. Buat hantaran juga? Ya, hantaran ataupun mahar. Mahar? Iya, jadi kalau pas ini kebetulan kerjasama dengan penjual mukena, biasanya kalau ada yang cari mukena terus lihat, loh ini kok sudah ada kemasannya hantaran, itu larinya ke sini. Dan alhamdulillah itu, alhamdulillah lancar. Paling tidak seharinya itu pasti ada ya. Jadi Anda nih pemirsa yang mungkin pengen memberikan hantaran berisikan manjali ya kan, produk ini bisa kan Bu? Bisa banget. Jadi datang ke sini sekalian memanfaatkan manisan jahenya Bu Eli yang emang enak banget, ditambah dengan kreativitas Bu Eli bikin apa tadi? Buket bisa diisi dengan itu ya, ataupun apa permintaan Anda. Bisa kan? Oh iya, sih juga lupa. Kalau saya itu juga ini manisan jahe itu juga tergabung di beberapa komunitas itu kayak semacam Kim, karena kan saya aslinya kan orang keraton ya. Biasa. Dulunya kan keraton, jadi gabung di Kim, dan alhamdulillah kemarin juga Kim Keraton Kidul berhasil kategori UMKM memenangkan juara terbaik tingkat nasional. Wah, selamat nih Bu Eli. Keseneng ya Bu Eli ya. Seneng banget hasil karya kita itu, UMKM kita itu memang tingkat lebih maju berarti ya itu. Dengan orang-orang seperti Bu Eli, yakin banget di UKM Kota Pekalongan akan segera tidak hanya menasional tapi mendunia. Bu Eli, terima kasih banyak Ibu Eli sudah ngajarin kita cara membuat manisan jahe yang lezat, enak banget, benul-benul. Semoga sukses ya Bu Eli ya. Amin, amin, terima kasih banyak juga. Iya pemirsa, itu tadi ya pojok terampil hari ini manjali manisan jahe Eli bersama Ibu Eli. Saya Ahmad, Ibu Eli. Bye-bye.